Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada malam yang berbahagianya, tanya telah dapat berkumpul, yaitu di Kampung Gulinggang Batik, yaitu kampung yang tanya kalam cukup bagus, dengan pak kecilnya, kecil yang termuda dalam kecil-kecil lainnya, begitu bersemangat. Dia bersama tanya kampung muda-muda, gubernur, MPDT, wali-wali Nanggro, dan juga para pelaput dan kecil-kecil lainnya di Lembah Sabil, Imam Syekh, Khatib Bilal, dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu, para hadirin hadirat sekalian. Sebenarnya kulunnya kati malam terus telah sampai pukul 2 rumah, lalu untuk memenuhi undangan-undangan dari para jamaah yang muklam tanpa oleh Adnan, sebelumnya itu dipilah dengan tangan cut sebelumnya dan malam tengah juga di Masjid Agung bersama dengan Bapak Imam. Jadi bagaimana dengan kerusuhan, bahwa kadang-kadang Malaysia yang baru seminar pengkaderan di Batam dan juga baru peresmian dan posko induk Tarik Irfani di dalam Pidi, dan juga banyak undangan lainnya diundang oleh Bupati dari Sulawesi Utara, tidak dapat dipenuhi. Jadi Lagelun sebenarnya itu ibarat camat, camat, kepala desa, ada bupati, ada gubernur, jadi ada kecil dalam pemerintah, dalam TNI, Nansib, ada Kuramin. Jadi ini lucu, ngampung-ngampung tukar kecil Abu Cijah, jatuh waktu lucu tingkat sama Abu Cijah, kan kurang tingkat kabupaten Abu Cijah. Jadi lalu tingkat provinsi Abu Cijah, jadi kurang ini masalahnya. Tingkat pusat Jakarta Abu Cijah, Dua Nanggro Abu Cijah. Jadi maknanya pekerjaan yang katanya yang begitu ya harusnya diselesaikan penyambung. Jadi penyambungnya kanan, tapi Pak Abu sih jadi aku kewalahan sebenarnya. Akan beleja namu penyambungan di bagaimana tetap kerjaan yang diselesaikan. Para hadirin, yaitu ajaran Tauhid Tasawuf dan Tauhid Sufi, Tauhid Irfani adalah ajaran untuk memadukan ajaran syariat dan hakikat. Dengan makna bahwa di samping kitanya ada ilmu dan amal, kemudian juga harus ditambah ajaran keagamaannya dengan hal dan suku.
Yang kanyo ulama-ulama mendorong adanya untuk menuntut ilmu dan beramal. Kanyo diperintahkan untuk minta ilmu mengenai hukum syarat, perintah dan larangan. Itu bagaimana beribadah, melakukan syarat hukum. Contoh sembahyang, hanya diperintahkan untuk belajar syarat-syarat sembahyang. Hanya diperintahkan untuk bersuci daripada ada besar, ada kecil, suci najis, pakaian tanya, tempat tanya, tempat badan tanya, ada besar, tanya suci daripada jenabah, ada kecil, tanya suci daripada itu hukum-hukum yang mencegah sembahyang. Itu seperti hukum tercegah sembahyang mana-mana katanya tidak berwudu, nyatanya kata minyak atau kata jadi syarat tanyakan sembahyang menutup aurat, nginong yang haji rumah dan sembahyang, yang haji rumah belajar rumah dan sembahyang haji. Kemudian cerita haji rumah itu telapak tangan dan muka. Tertentu orang nanci agam, waktu orang antara lutut, pusat, supaya sembahyang tanya benar atau orang dan tanya untuk menghadap kiblat untuk sembahyang syarat umpama. Jadi dituntut dan juga sembahyang tanya bagaimana takbir atau ihram, berniat di dalam takbir itu katain di dalam tanya bertakbir, niatnya mukarana, tanya baca Fatihah dengan makhraj dan tajwid yang benar, tanya melakukan rukun qauli, fi'li, rukun qalbi dalam sembahyang. Itu ilmu umpama di dalam segi ibadah. Dan juga mengenai dengan akidah, hanya beriman kepada Allah yang puji tanya, yang puji langit, puji bumi, yang mempunyai sifat yang sempurna, maha suci daripada sifat kekurangan. Jadi tanya pemalang gampung, tanya meruno akidah mengetahui sifat yang wajib, sifat yang mustahil supaya harus kepada Allah, dan juga mengetahui sifat-sifat Nabi yang wajib dan juga yang mustahil dan yang harus. Dan kami juga yakin bahwa udikna dengan roh akhirat, ada neraka, ada surga. Itu akidah iman. Katanya itu ilmu murno di dalam segi akidah. Dan juga tanya di murno mengenai sifat-sifat nafsu, kedengkian, anjir, jadi hati, anjir, dan juga kesombongan, anjir, hanya murno menanjir. Ini harus bersifat halim, bersifat sabar, bersifat tawadhu. Dia benar telah dibacakan bersifat malu. Jadi itu benar sifat-sifat nafsu yang tadi. Supaya lihatlah sifat-sifat nafsu tanya yang jelek, berakhlak jelek, fitnah, kedengkian, benci kepada nikmat orang lain, supaya nikmat kembali kepada tanya, iri hati dan sebagainya. Bohong, tidak benar dalam ucapan, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi itu sifat-sifat nafsu tanya murno. Jadi meruno ilmu-ilmu yang demikian itu adalah fardu ain
bagi tiap-tiap mukhalaf yang balik lagi berakal. Punya inau umur 12 tahun kamu nak wajib agam 12 tahun kamu wajib penuh, harus tepat dan harus tamat. Tapi saatnya anale yang beruno-berunonya anale yang penting jadi pula yang jadi kok mendapatkan mengetahui sumber-sumber daya alam, sumber daya manusia. Jadi untuk mengetahui sifat-sifat nafsu, hidup salah, sembahyang yang baik, berakhlak baik, beriman baik, nya ada pernoleh banyak nantinya, sehingga tak kalah perkembangan. Kadang-kadang yang nak pesantren kai kuno imej pula, imej tu kelakuan imej putih. Jadi arahnya tidak lagi arah untuk mematuhi dan untuk mengamalkan sunnah Rasul. Itu ilmu dan diamalkan. Jadi yang demikian itu masih ada, walaupun tidak seberapa ada, tapi masih ada di pesantren-pesantren, masih ada. Makanya lentuan tidak mencukupi sekedar ilmu dan amalnya, tidak mencukupi sekedar ilmu dan amal. Harus pandai bagaimana untuk menyangkutkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekati Allah, karena Allahnya dekat dalam Al-Quran, Allahnya dekat dengan saya. Bagaimana firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila mana menanyakan hamba-hambaku daripadaku, aku dekat sekali. Aku lebih dekat daripada anakmu, aku lebih dekat daripada istrimu. Bagaimana supaya tanya menyangkutkan hati, supaya tanya merasa dekat dengan Allah. Jadi kon sekedar beramal, mengamalkan ilmu, bagaimana supaya tanya bisa dekat. Kudu hati tanya berada di hadapan Allah, yang tasawuf lagi. Jadi ajaran-ajaran yang lagi ini oleh guru-guru tanya, ulama-ulama tanya kurang memperhatikannya, sehingga orang tua menggagas dunia tasawuf. Bukan sekadar ilmu dan amal, tapi ditambah lagi untuk bagaimana menyangkutkan hati supaya dekat dengan Allah. Dan bukan sekadar menyangkutkan hati dekat dengan Allah, ditambahlah dengan ilmu kesufian. Ilmu kesufiannya bukan sekedar dekat, tapi tajali keberadaan Allah itu pada diri ini. Artinya terlihat keberadaan Allah, sifatnya, perbuatannya, sifatnya, dan zatnya dalam batin, sehingga tanya lupa kepada yang lain, termasuk diri ini. Makanya supaya kita ini jangan berpisah-pisah dengan Allah. Kalau teringat tanya perbuatan tanya berpisah dengan Allah. Kalau teringat tanya sifat tanya berpisah dengan Allah. Teringat tanya kepada tanya berpisah dengan Allah. Dan waktu kita tanya terlihat keberadaan Allah, tanya tidak terlihat lagi. Yang terlihat perbuatan Allah, sifat Allah. Itu ilmu kesufian. Jadi tasawuf dan kesufiannya berarti tidak diajarkan lagi atau kurang diajarkan. Kalau diajarkan dikatakan sesat. Jadi yang kalau lo ajarkan bikin dia mentabah ulama-ulama dia sini belum tetap. Belum tetap. Pada ketahuilah dengan tasawuf tanya dekat dengan Allah, merasa dekat tanya bisa berakhlak yang baik.
Tanya tidak ada lagi was-was dalam batin tanya bagaimana mengenai kehidupan rezeki dan keamanan diri. Contohnya menyatakan dekat dengan penjabat ini, menyumpamai tanya gampang tuan kata tanya kata yang kecil. Tanya dia ke masalah ni tanya. Pakai kurangan tanya yang belanja rujuk dia kecil. Pulang dia kecil. Pamaji tanya dekat dengan camat. Anak ragu ni dia mengenai rezeki, mengenai keamanan. Contoh, nyatanya dekat dengan bupati, lebih lama. Nyatanya dekat dengan gubernur, nyatanya dekat dengan presiden, dengan Jokowi. Lebih lama. Menyatanya dekat dengan Allah, lebih-lebih. Yang kekan benar datang ke Abdul Salam tolong kat tenang bu. Tenang ni kerana kasarang dekat dengan Allah. Jadi walaupun problem mana potong, tapi hanya ingat yang mana potongnya. Artinya aman daripada rezeki, amanan Allah mana potong. Biasa kerja biasa. Mana kerja nanti kosong telum jika buat lembaga mana telum ke mana potong telum Allah nanti tahu nanti Allah penguruslah belum sah ini tapi lah telum saja nabu luar biasa di Malaysia punya telumnya bukan lembaga banyak kelab menyodor atau tinggalnya ongkoslan minta adalah baru tu waktu hina anda gede kan wah jalan tutup mabu supaya tahu anak melakukan baliklah kabu hati lu minta yang tahu walaupun tubuh lu jarak-jarak baca ada masalah jadi begitu. Maka oleh karena itu, bukan dalam Al-Quran, Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Tahuilah kamu dengan mengingat Allah itu tenang hati. Ingat yang membawa kubur. Kan ingat-ingat tentang, ingat yang membawa kubur. Artinya teringat. Ingat yang membawa kepada teringat. Tapi nasi ingat, tapi hanya teringat. Ingat yang membawa kepada teringat. Pamanya sembahyang itu dikir, sembahyang itu dikir, doa dikir, membaca kalimat la ilaha illallah dikir, mengingat Allah. Tapi Allah tidak teringat, Allah tidak teringat. Waktu sembahyang Bismillahirrahmanirrahim yang teringat boleh. Ini lepas jalan kalau naiwa, tengah sembahyang kalau kau ingat. Ini ibu-ibu tak boleh lagu haji ibu-ibu belakang batai anak tadi ingat dia membawa kepada teringat hudur kagakkan oleh Allah dalam Al-Quran fadkuruni adkurkum ingat oleh kamu maka aku ingat akan kamu ingat oleh kamu aku akan ingat kamu menyatanya tanya Allah ingat anak tanya jadi tanya Allah lebih ingat Allah daripada ingatnya kepada Allah waladikrullahi akbar sungguh ingat Allah itu lebih besar tiga lom nak tanya ke ingat Allah menyuhana ingat Allah anak pernah tanya hotel kana tanya lagi selalu Allah mengingatnya. Tapi pakon tanya itu kepada Allah yang kurang. Aku ingat Allah tanya berpugat pada sehingga dengan tanya muratnya padi-padi tanya dimanggilnya kemulai jarak daripada penyakitnya ngantuk. Untuk dipermudahnya Allah
Bandung, yuk ya Allah. Tanya kesehat ya Allah. Berhidung tanya mendam dalam lah. Ya, kena saya. Ya Allah. Ini tanya untuk kepada. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, innama u'idukum biwahidatin antakumu lillah. Agamanya hanya saja aku ajarkan kamu dengan satu saja, bahwa bangun kamu untuk Allah. Yang diajarkan oleh Allah agamanya satu benar. Apa? Yaitu bangun untuk Allah. Hanya bangun untuk Allah. Bangun untuk beribadah kepada Allah. Bangun untuk mengingat Allah. Bangun untuk dekat dengan Allah. Bangun supaya terlihat perbuatan sifat wujud Allah. Jadi itu bangun. Jadi ditanyanya bangun atau ditanya untuk Allah. Ini untuk bernyanyi, untuk macam-macam. Jadi sehingga apa yang terjadi, bahwa tanya di Aceh, di Pomo, tapi itu nanti di kampung ini, pakai lendang agak kado-kado, pakai medali, lenyap galak medali, galak lah. Kamu ini talik pakai abu jila warna aja yang kerja apa yang lain deh. Lalu jangan kakak tahu. Itu mengapa? Karena kelalaian. Maka terjadi pekerjaan yang anakit, pemikiran yang anakit, karena lalai. Bukan polisi lalu lintasnya politiker. Jadi yang prinsip kan dia tabrak ke Monda, kena lalai,